Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Sangat dimanjakan oleh suami. Setelah mengantar Vano ke rumah orang tua Ardhiko, Friska kembali diantar oleh Pak Danang menuju kafe. Hari ini sangat senang melihat kedatangan Friska bersama sang cucu. Dia sudah menahan Friska agar tetap berada di sana. Namun, Friska terpaksa menolak karena dia harus kembali bekerja. Akhirnya Rini membiarkan menantunya itu pergi dengan syarat akhir pekan ini mereka akan menginap di sana. Dan Friska menyetujuinya. Setelah mengucapkan terima kasih, Friska langsung masuk ke dalam kafe dan mendapati Tasya yang sudah menunggunya di dekat pintu masuk. Sahabatnya itu sudah memasang senyum aneh saat menyambutnya. "Ada apa dengan senyummu itu?" celetuk Friska bingung. "Ayo, duduk dulu, Nona Friska, kita bicarakan baik-baik." Tasya menarik tangan Friska dan membimbingnya untuk duduk di kursi terdekat. "Hei, ada apa ini? Kamu kenapa?" sentak Friska merasa aneh dengan sikap Tasya. "Aku baru menyadari sesuatu," ujar Tasya. "Apa? Ternyata sahabatku sudah menjadi nyonya besar sekarang. Sepertinya kamu menikah dengan pria yang sangat kaya." Tasya semakin menunjukkan tatapan kagumnya. Dari yang dilihatnya, dia menyimpulkan bahwa Friska sangat dimanjakan oleh suaminya, terbukti dengan sopir pribadi yang dimiliki oleh sahabatnya itu. Tasya memang melihat ketika Pak Danang turun dari mobil yang kemudian diikuti oleh Friska, namun kemudian ekspresi kagum itu berubah menjadi ekspresi kesal. "Kenapa kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu menikah dengan pria yang kaya raya? Aku yakin hidupmu sekarang sangatlah mewah." Apa yang kamu bicarakan?" "Ih, aku melihatmu tadi diantar dan dijemput oleh mobil mewah. Aku yakin itu pasti sopir pribadimu kan?" tebak Tasya yang sialnya benar. Friska menggigit bibir bawahnya merahan kegugupan. Dia pikir tidak ada satu orang pun yang melihatnya, karena tadi dia turun tidak begitu tepat di depan kafe. "Tidak usah mengelak, aku melihatnya." "Oh iya, kamu masih berhutang penjelasan kepadaku. Tolong ceritakan semua tentang pernikahanmu. Aku hanya tahu sedikit saja tentang suamimu itu." Aku menyesal tidak menanyakannya sejak kemarin-kemarin." Seloroh Tasya yang semakin penasaran dengan kehidupan Friska pasca menikah. Merasa tidak bisa lagi mengelak, Friska pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Tasya. Tentang siapa Digo, orang tuanya yang sangat menyayangi Friska, tentang awal hubungannya dengan Vano, hingga kini bocah itu sudah memanggilnya dengan sebutan Mama. Bahkan dia sudah sangat menempel dengan Friska. Friska juga menceritakan tentang perjanjian pernikahannya yang hanya berlangsung selama 1 tahun, serta bagaimana sikap Ardhiko kepadanya. Tasya adalah sahabat tempat Friska berbagi suka duka. Tak heran jika dia menceritakan semuanya kepada gadis itu. Setelah dipikir-pikir, Friska memang membutuhkan seseorang untuk berbagi masalah dan juga selalu mendukungnya. Dan orang itu adalah Tasya. "Jadi dia tidak serius dengan pernikahan ini," sentak Tasya sedikit berbisik. Dia cukup tahu untuk tidak membuat keributan di kafe ini. "Sudahlah, lagi pula aku tidak peduli. Ini juga salahku. Andai saja aku tidak menggagalkan pernikahan waktu itu, maka aku tidak perlu terlibat dengannya," ucap Friska sambil tertunduk menyesali perbuatannya dulu. "Mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Kamu sudah menikah dengannya, dan ini adalah takdir yang harus kamu jalani. Tapi tetap saja, tidak seharusnya dia seperti itu. Harusnya dia berterima kasih kepadamu, dan mencoba untuk membuka hatinya untuk menerima kehadiranmu." Lalu lama-kelamaan kalian mulai saling mencintai dan menjalani pernikahan selamanya. Jelas Tasya menggebu-gebu. "Hei, kamu pikir ini cerita di novel?" sungut Friska malas. "Aku tarik kembali kekagumanku pada suamimu. Pria kujang ajar seperti itu tidak pantas untuk kukagumi. Siapa juga yang menyuruhmu untuk mengaguminya?"
bukankah aku sudah pernah mengatakan bahwa tidak ada yang spesial darinya? Pokoknya tetap saja aku membenci perbuatannya. Dia adalah pria kurang ajar, padahal wajahmu tidak terlalu jelek, ya walaupun kamu tidak secantik calon istrinya, setidaknya dia harus bisa menerimamu. Friska memutar bola matanya malas. Sebenarnya kamu ini sedang memuji atau menghinaku, kesal Friska. Tentu saja aku sedang memperjuangkan kebahagiaanmu. Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya lagi. Setidaknya aku punya Vano sekarang yang bisa menambah warna di hidupku, ucap Friska menerbitkan senyum di bibirnya. Kamu sudah jatuh cinta dengan bocah itu? Iya, balas Friska cepat. Tasya hanya menghembuskan napasnya sejenak lalu menatap sahabatnya ini. Dari hatinya yang paling dalam, dia sangat mengharapkan kebahagiaan atas Friska. Entah kebahagiaan itu datangnya dari seseorang yang kini berstatus sebagai suami dari gadis tersebut, atau dari siapapun itu. Bagaimanapun nanti akhirnya, aku harap kebahagiaan yang akan menemuimu, Fris. Batin Tasya tulus. Setelah itu mereka kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan. Hari ini adalah hari Sabtu, Friska kembali diantar oleh sang suami ke kafe milik Rifan, tempatnya bekerja. Teringat dengan janjinya untuk menginap di rumah sang mertua, dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Tentu saja setelah berpamitan kepada Rifan dan juga teman-temannya yang lain. Sebelum pulang, dia memutuskan untuk membeli beberapa keperluan dapur yang sudah menipis di supermarket yang terletak tidak jauh dari kafe. Setibanya di sana, Friska langsung berjalan dan mencari rak tempat sabun cuci piring. Tampak berbagai macam merek dan ukuran di sana. Setelah mengambil sabun yang biasa dipakainya, dia beralih menuju rak sembako untuk membeli gula dan tepung. Dia sengaja membelinya karena berniat ingin membuat cemilan yang akan menjadi buah tangan untuk sang mertua. Sabun cuci piring, sampo, tepung, gula, mentega, coklat bubuk, telur, mie instan. Apalagi, ya, gumam Friska sambil mengabsen barang di dalam keranjang belanjaannya, dan mengingat-ingat apa lagi yang harus dibelinya. Ah iya cemilan. Sepertinya hanya kurang itu saja, ucapnya pelan lalu berjalan menuju rak snack dan makanan ringan. Saat melewati rak susu bayi, dia melihat seorang wanita yang sedang kesulitan mengambil kotak susu yang terletak paling bawah. Karena wanita tersebut sedang menggendong bayinya di dada dengan menggunakan gendongan bayi sehingga menyulitkannya untuk berjongkok. Tidak butuh waktu lama, ibu muda tersebut terkejut ketika kotak susu yang tadi hendak dia ambil, kini sudah terulur di hadapannya. Saat mengangkat kepalanya, dia mendapati wajah manis Friska yang sedang tersenyum. Ini, Mbak, aku melihatmu kesulitan mengambilnya karena sedang menggendong bayi lucu ini, ujar Friska sambil tersenyum lebar ke arah bayi perempuan yang ada di gendongan ibunya tersebut. Terima kasih banyak sudah menolongku, balas wanita itu antusias sekaligus bersyukur karena sudah dipertemukan dengan orang baik seperti wanita muda yang ada di hadapannya saat ini. Sama-sama, ada lagi yang ingin dibeli, Mbak? Biar aku temani. Tawar Friska karena merasa kasihan melihat wanita itu. Sebenarnya masih ada beberapa barang yang ingin aku beli. Tapi aku takut merepotkanmu. Tidak apa-apa, Mbak. Lagi pula barang belanjaanku tidak banyak.
Aku hanya membeli ini saja, ucap Friska sambil mengangkat keranjang belanjaannya. Benarkah aku tidak merepotkanmu? Tentu saja, ayo. Setelah selesai berbelanja, mereka pun pergi menuju kasir untuk membayar belanjaan. Wanita itu kemudian mengajak Friska untuk menuju coffee shop yang terletak tepat di samping supermarket. Tidak usah, Mbak. Tidak perlu repot-repot untuk mentraktirku, aku ikhlas menolongmu. Ayolah, aku bukan hanya ingin mentraktirmu, tapi juga ingin berbincang denganmu. Lagi pula suamiku belum kembali, tolong temani aku ya. Wanita tersebut tetap memaksa untuk mentraktir Friska, karena dia merasa tidak enak telah merepotkan gadis itu. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Friska menyetujuinya. Kini mereka sudah berada di coffee shop khas anak muda itu. Astaga, kita bahkan belum berkenalan, ucap sang ibu muda histeris. Friska bahkan terkekeh melihat ekspresi wanita itu, namun walaupun begitu dia tetap terlihat cantik dengan ekspresi lucunya. Berbicara tentang wajah, Friska seperti tidak asing dengan wajah cantik wanita tersebut, dia seperti familiar dengan arah wajah seseorang yang berada di hadapannya itu. Tapi dia tak kunjung menemukan clue tentang siapa yang memiliki wajah yang mirip dengan wanita itu. Siapa namamu? Tanya sang ibu muda. Friska, Mbak. Nama Mbak siapa? Namaku Dinda. Lalu siapa nama bayi lucu ini? Dan berapa umurnya? Tanya Friska sambil menyentuh jari-jari mungil itu. Hai Aunty, namaku Clara. Aku baru berumur 8 bulan, ucap Dinda sambil menirukan suara anak kecil seolah-olah Clara lah yang menjawabnya. Namanya cantik, seperti orangnya, puji Friska. Sementara itu baby Clara terlihat tersenyum senang seolah mengerti dengan pujian Friska. Lihatlah, dia sangat senang dikatakan cantik. Dinda terkekeh melihat tingkah bayinya. Oh iya, umurmu berapa, Fris? Sepertinya kamu lebih muda dariku, tanya Dinda. Aku 22 tahun, Mbak. Wah, benar kan? Kamu lebih muda dariku. Aku 25 tahun, Friska sangat senang berbincang dengan Dinda, karena wanita itu sangat ekspresif dan juga ramah. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki tampan yang langsung menghampiri meja Dinda dan Friska. Maaf sayang, aku sudah meninggalkanmu begitu lama, ujar pria tersebut ketika tiba di dekat meja. Dia langsung mendekat lalu mencium kening istrinya itu, dan sangat kentara raut bersalah di wajah tampannya. Tidak apa-apa, Mas. Aku beruntung karena sudah bertemu dengan orang baik hari ini, balas Dinda sambil menatap Friska. Laki-laki tampan itu adalah suaminya. Orang baik, suami Dinda terlihat bingung menatap sang istri dan wanita asing di depannya. Mas, kenalkan ini Friska. Dia tadi yang menolongku saat berbelanja, karena dia melihatku kesulitan mengambil barang-barang dengan Clara yang ada di gendonganku. Dan Friska, ini suamiku, Mas Raihan. Dinda memperkenalkan kedua orang tersebut. Wah, syukurlah, terima kasih banyak Friska, kamu sudah membantu istriku. Tadi aku terpaksa meninggalkannya karena ada urusan mendadak. Untung saja dia bertemu denganmu, ujar Raihan tulus. Dia lega saat mengetahui ada seseorang yang membantu istrinya di saat kesulitan. Friska sangat salut kepada pasangan suami istri ini, mereka terlihat sangat romantis dan juga sangat mencintai satu sama lain.
Mbak Dinda sangat beruntung memiliki suami yang sangat menyayanginya. Lihat saja raut wajah menyesal itu, dan juga bagaimana dia memperlakukan Mbak Dinda. Dia pasti sangat menyayangi Mbak Dinda. Sangat berbeda dengan Friska menggelengkan kepalanya pelan, tidak ingin melanjutkan suara batinnya. Meskipun dia merasakan sedikit rasa iri, namun dia dengan cepat menepisnya. Friska sadar bahwa pernikahannya berbeda dengan pernikahan yang dijalani Dinda, jadi dia tidak mungkin bisa membandingkan kehidupannya dengan Dinda. Jelas Dinda lebih bahagia daripada dirinya, karena wanita itu menikahi pria yang sangat mencintainya. Sama-sama Mas Raihan, padahal aku ikhlas menolong istrimu, tapi dia malah membayarnya dengan cara mentraktirku. Canda Friska yang mengundang kekehan sepasang suami istri tersebut. Setelahnya, Raihan langsung sibuk dengan sang anak yang kini sudah beralih posisi ke gendongannya. Sementara itu Friska dan Dinda masih tetap berbincang-bincang. Saat dirasa sudah cukup lama di sini, Friska berpamitan untuk segera pulang. Mas, Mbak, aku harus pulang sekarang. Terima kasih untuk traktirannya. Terima kasih juga, Friska. Senang bisa mengenalmu, balas Dinda. Dia langsung mendekat dan memeluk Friska. Karena mungkin setelah ini dia tidak akan bertemu lagi dengan Friska, mengingat pertemuan mereka hanya sebuah ketidaksengajaan. Hati-hati, Fris. Senang mengenalmu. Kini giliran Raihan yang bersuara. Iya, Mas. Aunty pulang dulu ya, cantik. Semoga kamu cepat besar dan tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik, ucap Friska sambil mencium pipi kiri baby Clara yang ada di gendongan Dinda. Tangan mungil bayi itu pun menyentuh wajah Friska, menciptakan perasaan tenang apalagi saat aroma wangi khas bayi memenuhi indera penciumannya. Setelah berpamitan, Friska pun meninggalkan keluarga kecil yang harmonis itu. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa merasakan kebahagiaan seperti Dinda. Mungkin tidak dengan Ardigo, tetapi dia yakin dia akan mendapatkan seseorang yang sangat mencintainya dan tentu saja bisa menerima keadaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 siang saat Friska tiba di apartemen. Setelah menempelkan akses card, pintu apartemen pun terbuka dan Friska berjalan memasuki apartemen yang terlihat sunyi tersebut, karena memang hanya mereka bertiga yang menghuninya. Ardigo masih berada di kantor, sedangkan Vano sudah berada di rumah oma dan opanya menunggu kedatangan kedua orang tuanya. Tadi Friska memang tidak sempat menjemputnya dan meminta Pak Danang untuk menjemput dan mengantarkan Vano ke rumah sang mertua. Setelah mengganti pakaian dengan pakaian rumahan, Friska langsung menuju dapur untuk membuat brownies, yang rencananya akan dia bawa ke rumah sang mertua. Setelah memutar musik dari ponselnya, gadis itu pun langsung disibukkan dengan berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia terlihat cekatan mengerjakan semuanya sambil sesekali bernyanyi mengikuti lagu. Wangi harum telah tercium dari arah dapur. Aroma menggoda brownies yang baru saja dikeluarkan dari oven membuat Friska memejamkan matanya sambil tersenyum. Semoga saja nanti mereka suka. Batin Friska penuh harap, dia sangat berharap kedua mertuanya menyukai hasil masakannya. Dan nanti juga akan menjadi pertemuan pertamanya dengan adik Ardigo, seperti yang dikatakan Rini beberapa hari yang lalu bahwa adik dari suaminya itu juga akan pulang hari ini.
Friska melihat jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Dia pun memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap. Setelah selesai mandi, Friska mengenakan dress selutut berwarna krim. Dia kemudian menyisir rambut panjangnya dan memakai bando agar lebih terlihat rapi. Memoles wajahnya sedikit agar terlihat lebih fresh namun tetap natural. Setelah selesai, Friska kembali ke dapur dan mengemasi brownies yang tadi dibuatnya. Ardigo sudah mengiriminya pesan setengah jam lalu yang isinya menyuruh Friska menunggu di apartemen dan mereka akan berangkat bersama. Kini sudah setengah jam Friska menunggu Ardigo, namun pria itu belum juga terlihat batang hidungnya. Kenapa dia lama sekali? Gumam Friska mulai kesal. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan tak lama kemudian ponsel Friska berdering menunjukkan panggilan dari Ardigo. "Halo, Mas di mana? Jadi menjemputku tidak?" sungut Friska cepat. Ardigo menyadari nada kesal dari suara istrinya, namun dia memilih tidak peduli. "Saya sudah di basement. Sekarang kamu turun, saya tunggu di sini," ucap Digo datar lalu mematikan teleponnya. Dengan sedikit kekesalan di hatinya, Friska meraih tas dan paper bag yang berisi brownies lalu keluar dari apartemen. Setelah melihat mobil Digo, Friska langsung mendekat dan membuka pintu bagian depan, dan duduk dengan wajah yang sedikit ditekuk. Angin yang masuk bersamaan dengan Friska yang menutup pintu menghantarkan aroma parfum yang dipakainya sampai ke hidung Ardigo. Bahkan pria itu sampai memejamkan matanya menikmati aroma menenangkan dari tubuh istrinya. Melirik ke samping melihat sosok cantik itu membuat rasa penatnya sedikit berkurang. Ternyata benar, lelahnya seorang suami bisa menghilang ketika melihat penampilan teduh dari sang istri. Namun tidak untuk Ardigo, dia menyangkal hal tersebut dan langsung menggelengkan kepalanya. "Kita tidak akan jalan," celetuk Friska menyadarkan Ardigo. "Iya, ini mau jalan." Bersambung.